dalam hati setiap manusia ada satu kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan untuk bersekutu dan berbagi hati dengan Tuhan penciptanya. Dan kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ketika kita membuka hidup kita dan membuka hati kita kepada Tuhan, di sanalah kebutuhan kita akan Tuhan itu dipenuhi. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita menjadi mengerti siapa kita sesungguhnya, menjadi mengerti kepribadian Tuhan yang menyelamatkan kita, dan menjadi mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pada saat-saat seperti itulah hubungan pribadi yang begitu erat, yang begitu dekat, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita akan dibuat Tuhan menjadi sesuatu yang indah. Karena Tuhan di dalam kita, Tuhan berbicara kepada kita. Dia mengajari kita, mengasihi kita, dan berbagi hati dengan kita. Dalam renungan kita kali ini, mari belajar mendengar Tuhan berbicara. Izinkan firman Tuhan dan Tuhan Roh Kudus mengajari, menasehati, menegur, dan menguatkan kita. Dalam acara Saat Teduh Bersama Tuhan ini, saya mengajak saudara mengingini Tuhan, bertemu dengan Tuhan, untuk menjamah hatinya, merasakan hadiratnya, mengalami pribadi Tuhan seutuhnya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you
yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit and in truth. Spirit and in truth. Kehormatan besar bagi setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, bukan hanya kepastian keselamatan yang didapatkannya dengan tetap setia memegang imannya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga pengalaman dengan pribadi ketiga dari Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Tuhan Roh Kudus, diberikan di dalam hidup orang percaya. Tuhan Roh Kudus mendampingi orang percaya, menolong orang percaya untuk semakin mengenal Bapa Surgawi dan mengenal Tuhan Yesus. Dia mengingatkan setiap kebenaran yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan dia memberitahukan tentang hal-hal yang akan terjadi di depan. Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa untuk manusia yang hidup di dalam daging, tetapi kemudian mengalami pembaharuan roh, pembaharuan hati, dan fokus hidupnya berubah, tidak kepada kepentingan diri sendiri, tetapi mulai mengarah kepada kepentingan Tuhan dan kepentingan kerajaan surga. Mengalami Tuhan Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya adalah suatu keharusan. Percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima janji keselamatan adalah merupakan pintu gerbang untuk mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Mengalami Tuhan Roh Kudus adalah langkah berikutnya yang harus dialami oleh setiap orang yang mau mengalami Tuhan lebih lagi di dalam hidupnya. Tuhan Roh Kudus akan memimpin setiap orang kepada kebenaran, menyadarkan akan dosa, dan menyadarkan akan penghakiman. Dan Tuhan Roh Kudus juga mengajar orang percaya untuk taat kepada Tuhan. Dia juga berdoa dengan bahasa yang tidak terucapkan kepada Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus untuk menolong orang-orang percaya. Tuhan Roh Kudus itu semakin nyata buat setiap pribadi yang menginginkan pengalaman dengan Tuhan. Tuhan Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia memiliki perasaan, pertimbangan, keputusan. Dia memiliki belas kasihan. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang sedang ditolongnya. Dia bisa merasakan setiap pergumulan orang percaya. Tuhan Roh Kudus bisa melihat, bisa merasakan, bisa menolong. Tuhan Roh Kudus memiliki kuasa untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk menyegarkan. Tuhan Roh Kudus memiliki kuasa untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Tuhan Roh Kudus memiliki kuasa untuk mengubahkan kehidupan seseorang.
asal orang tersebut rela untuk mengalami Tuhan lebih lagi di dalam hidupnya. Orang yang mengalami Tuhan Roh Kudus dalam hidupnya akan semakin sadar kebutuhannya akan tuntunan Tuhan dan semakin sadar akan peran Roh Kudus untuk menolong hidupnya. Orang yang mengalami akan keberadaan Roh Kudus di dalam hidupnya akan semakin rindu untuk mengalami banyak hal yang adikodrati, banyak hal yang supranatural di dalam hidupnya. Dan lirik dari lagu ini menyerukan, "Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku." Kerinduannya akan Tuhan Roh Kudus begitu rupa karena dia sudah mengalami pengurapan Tuhan yang membuat dia mendapatkan pertolongan, mendapatkan hikmat, mendapatkan jalan keluar, bahkan mendapatkan begitu banyak hal yang rohani limpah di dalam dirinya. Bahkan dikatakan kuasa, hikmat, kebenaran, pengertian, pertobatan, pengenalan akan Tuhan itu mengalir memenuhi hidupnya, mengalir memulihkan hidupnya, karena dia membuka hidupnya terhadap karya Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memiliki kuasa itu membebaskan hidupnya. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Lalu bait yang kedua, "Satu yang kurindu bersekutu denganmu." Saya ulangi sekali lagi, "Satu yang kurindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku." Ini juga salah satu lagu kesukaan saya karena bisa mengekspresikan seruan doa saya akan tuntunan Tuhan, akan pengalaman dengan Tuhan Roh Kudus. Saya menyanyikannya di dalam hati maupun dengan suara saya sebagai doa. "Satu yang kurindu, bersekutu denganmu ya Tuhan. Dan Engkau membawaku lebih lagi supaya tinggal di dalam-Mu. Karena saya tahu ketika tinggal di dalam Tuhan, maka saya bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan ketika memasuki hadirat Tuhan, maka saya mendapatkan apapun yang saya butuhkan pada saat itu. Apabila saya membutuhkan penghiburan, maka Tuhan Roh Kudus menyediakan penghiburan. Ketika saya membutuhkan pelukan seperti seorang anak yang lari kepada bapaknya karena ada masalah di dalam dirinya, maka ketika saya memasuki hadirat Tuhan, saya bisa merasakan Tuhan itu memeluk saya, menguatkan saya. Ketika saya membutuhkan jalan keluar atas sesuatu dan saya masuk dalam hadirat Tuhan, maka saya mendapatkan hikmat di sana. Kebenaran Tuhan mengajar saya. Terlebih lagi ketika saya merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu mengajari saya, memberikan fondasi yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengalami kenyataan kebenaran Tuhan. Sehingga lagu ini juga menyerukan, "Jamahlah seluruh hidupku." Tuhan, jamahlah seluruh hidupku. Tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang kusembunyikan dari hadapan-Mu.
Tuhan, biar aku masuk dalam hadirat-Mu, tinggal lebih lama di dalam Engkau, menikmati akan jamahan-Mu dan kuasa-Mu mengubahkan hidupku. Yohanes 6 ayat ke-37 mulai. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Semua orang yang diberikan kepadanya akan datang kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Dan barang siapa datang kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan dibuang oleh Tuhan. Karena setiap orang yang melihat Tuhan Yesus, yang mengalami Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 mulai ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini mengguncangkan hati banyak orang, karena mereka menerimanya secara lahiriah, bahwa daging Tuhan adalah seperti roti yang dimakan, lalu darah Tuhan adalah seperti anggur yang mereka minum. Sesuatu yang ilahi harus dipahami secara ilahi. Sesuatu yang rohani harus dipahami secara rohani. Sesuatu yang dari hati Tuhan harus dipahami dengan bantuan Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Sehingga keberadaan Tuhan Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah suatu keharusan apabila yang bersangkutan ingin mengalami pribadi Tuhan lebih lagi. Barang siapa ingin hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan, harus melibatkan peran Tuhan Roh Kudus di dalam hidupnya. Mari dengarkan akan pujian ini dan jadikan doa yang kita serukan dari dalam hidup kita. Orang yang pernah mengecap pengalaman dengan Tuhan secara pribadi pasti akan terus menginginkan Tuhan campur tangan di dalam hidupnya. Dia akan terus berseru kepada Tuhan supaya boleh mengalami Tuhan dalam semua bidang hidupnya. Karena dia akan mengalami penyertaan Tuhan yang semakin nyata. Dia mengalami pemulihan, dia mengalami hidup yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan yang sepenuhnya dituntun oleh Tuhan penolong, yaitu Tuhan Roh Kudus.
Orang yang mengalami Tuhan Roh Kudus akan semakin mengenal kehendak Bapa, juga semakin mengenal akan kepribadian Tuhan Yesus. Closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Daud ketika di padang gurun Yehuda, dia tidak hanya secara lahiriah mengalami kekeringan, membutuhkan air yang menghilangkan dahaganya. Tetapi Daud mengatakan, aku mencari Engkau, karena jiwaku haus kepadamu. Bahkan dikatakan, tubuhku rindu kepadamu. Pengalamannya dengan Tuhan bukan hanya memuaskan akan dahaga jiwanya, tetapi hadirat Tuhan membuat tubuhnya itu bisa merasakan akan jamahan Tuhan yang dibutuhkannya. Di tengah-tengah jiwanya yang mencari Tuhan, Daud mengatakan, aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan, orang yang mencicipi kasih setia Tuhan di dalam dirinya, akan semakin merindukan Tuhan ketika dia mengalami masalah atau kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Mazmur 63 ayat yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sepanjang malam Daud mengingat akan kebaikan Tuhan. Sepanjang malam dia merenungkan dan mencari kehendak Tuhan. Dia mencicipi kebaikan kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia mencicipi hadirat Tuhan yang memenuhinya dan memulihkannya, sehingga itu menjadi kerinduan hatinya. Dan syair bahasa Inggris pujian ini memberikan dimensi yang lebih lagi. Dikatakan, "Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, fall on me now. Datanglah Roh Kudus, penuhi aku sekarang. I need your anointing, come in your power. Aku membutuhkan akan pengurapanmu, datanglah dengan kuasamu. I love you Holy Spirit. Aku mengasihi Engkau Tuhan Roh Kudus. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Engkau menawan akan jiwaku, dan setiap hari aku bertumbuh untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Sungguh ungkapan kerendahan hati dan kerinduan hati orang yang ingin mengalami Tuhan Roh Kudus lebih lagi, mengalami akan pengurapannya, mengalami akan kuasanya,
bahkan hatinya tertawan, jiwanya terpikat oleh Tuhan Roh Kudus yang mengajari dia untuk mengenal Bapa Surgawi dan mengenal Tuhan Yesus. Dan pengalaman demi pengalamannya setiap hari, and every day I grow to love you more. Dan pengalaman setiap hari dengan Tuhan Roh Kudus membuat cintanya semakin bertumbuh untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan kalimat berikutnya dikatakan, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Aku menjangkau, aku menjamah akan hatimu. Engkau memegang akan hidupku dalam tanganmu. Tarik aku mendekat kepadamu. Aku merasakan kuasamu itu memperbaharui hidupku, memulihkan hidupku. Lalu disebutkan, nothing compares to this place. Tidak ada yang bisa dibandingkan di tempat ini di mana aku ini mengalami akan hadirat Tuhan. Aku mengalami akan pengurapan Tuhan, di mana di dalam hadirat Tuhan I can see you face to face. Sepertinya aku ini berhadapan muka dengan Engkau ya Tuhan. Engkau yang membuat aku, Engkau Tuhan Roh Kudus yang membawa aku, yang mengajari aku untuk menyembah Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran. Sungguh nyanyian yang bisa mengekspresikan akan kerinduan orang yang ingin mengalami Tuhan, ingin merasakan hadirat Tuhan, ingin mengalami persekutuan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Mari nyanyikan lagu ini berulang-ulang sebagai doa dan seruan kita. Biar Engkau datang ya Tuhan memenuhi hidupku, karena aku membutuhkan pengurapan daripadamu, dan biar kuasa Tuhan Roh Kudus itu masuk di dalam hidupku. Aku mengasihi Engkau Tuhan Roh Kudus. Engkau menawan jiwaku, Engkau memikat jiwaku, dan setiap hari aku bertumbuh untuk lebih mengasihi Engkau. Biar lagu ini menjadi kerinduan dan doa kita setiap waktu. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit and in truth. Spirit and in truth. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari hidup dalam takut akan Tuhan. Mari mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Mari tetapkan hati untuk mentaati kebenaran firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan semakin nyata berbicara, menuntun, memperlengkapi, dan mempercayai kita. Mari tetapkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat CK Injil Keselamatan. Tetap setia, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.